Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat, Radio Horor Indonesia siap menemani teman-teman sekalian. Di mana pada setiap segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman mistisnya ke Ada Apa Gerangan, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram dengan DM ke akun Instagram kami @aagchannel. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Nah, untuk mengawali RHI FM malam ini, ada sebuah cerita yang telah dikirimkan oleh Mas Rohman dari Nganjuk. Dia bercerita sebuah tempat angker yang ada di pinggiran Sungai Brantas yang tepatnya berada di samping rumahnya. Nah, bagaimana pengalaman mistis dari Mas Rohman? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nih, namaku Rohman dari Nganjuk. Aku ingin berbagi sebuah cerita yang berkaitan dengan sebuah saluran air Belanda yang ada di dekat Sungai Brantas. Kejadiannya ketika aku masih kelas 5 SD. Dulu aku sering main bersama teman-teman kesana kesini. Namanya juga anak-anak ya, dan sedang aktif-aktifnya sampai jarang pulang tepat waktu. Melihat aku seperti itu, kedua orang tuaku kemudian membelikan aku kambing atau domba putih biar ada kerjaan katanya dan gak main-main terus. Disitulah awal aku mulai menggembala domba. 1 bulan setelahnya, ternyata teman-temanku ikut dibelikan domba oleh orang tuanya. Kami pun akhirnya bisa main bersama lagi sambil menggembala kambing. Kalau tidak salah, temanku yang ikut menggembala kambing ada sekitar 5 anak. Karena menggembala bareng, akhirnya sama aja ya. Saking asiknya, kami pulang menggembala itu ketika surup tiba. Awalnya sih biasa-biasa aja ketika pulang di waktu surup, walaupun memang agak merinding. Setelah 3 hari pulang waktu surup, aku dan teman-temanku mulai merasakan ada sedikit keanehan yang membuat kami merinding. Jadi waktu itu yang menggembala ada 6 anak. Ada aku, Noweng, Ipan, Irul, Ubed, dan juga Lutfi. Tunggu. Kalian mencium bau sate nggak? Enggak tuh, emang ada sate di kebun begini? Oh iya, aku juga mencium sate nih. Enak banget aromanya, sahut Ipan yang ternyata juga mencium aroma sate. Sementara itu, Ubed, Irul, dan Lutfi sudah pulang duluan. Hanya tersisa aku, Noweng, dan juga Ipan. Ayo pulang, keburu maghrib. Ayo, jangan lupa ya, nanti di pondok main bola, ajak Noweng. Kami pun buru-buru pulang ke rumah masing-masing. Setelah mandi, aku langsung pergi ke pondok yang ada di dekat rumah. Ketika kami berkumpul di pondok, kami kembali membicarakan aroma sate yang ada di samping rumahku, yang merupakan lokasi kami menggembala kambing. Tadi aku dan Ipan mencium aroma sate loh pas kita pulang tadi, kataku mengawali obrolan. Yang bener, aku kok gak cium apapun, sangkal Ubed. Tahu tuh Rohman, aku juga gak mencium apa-apa.
Masa sih kalian gak mencium apa-apa? Coba tuh tanya ke Ipan. Iya kan, Pan? Iya, aromanya enak banget, bikin perut lapar. Masa sih? Emang tadi aku merasakan merinding sih. Cuman ya cuek aja, keburu gelap, sahut Irul menimpali yang diledek oleh Lutfi. Kamu, paling kamu takut gelap. Udahlah, gak usah bahas begituan. Udah masuk waktu maghrib nih. Nawang azan ya. Aku lagi, kemarin aku, sekarang kamu lah, Man. Iya juga ya. Ya udah ayo. Selepas adzan maghrib dan sholat, kami lanjut mengaji. Selesai mengaji, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku segera belajar untuk sekolah besok. Namun, di tengah belajar, aku tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Ketika tidur, aku bermimpi melihat sebuah pasar yang sangat ramai. Aku berdiri mematung di pinggir jalan raya yang begitu lebar dan bagus, sambil memandang pasar itu dan celingak-celinguk. Kemudian, aku berjalan ke depan untuk masuk ke pasar itu, namun tidak bisa masuk ke sana. Seperti ada penghalang dan ada yang menahannya, entah itu siapa. Saat itu, sekejap pasar itu menghilang, cuma ada jalan raya. Oh ya, sedikit gambaran tentang tempatnya ya. Di lokasi pasar terdapat dua jalan, satu mengarah ke utara dan satunya lagi ke arah timur. Dan jalan itu mengarah ke atas Sungai Brantas. Di situ juga ada jembatannya. Ketika aku celingak-celinguk di pasar itu, sudah tidak ada siapa-siapa. Dan di situ aku langsung sadar bahwa aku berada di sebelah rumah tempat dam Belanda itu. Saat itu juga, aku langsung berlari terbirit-birit menuju ke rumah. Saat itulah aku terbangun dari tidur dan sudah mendapati bapak sedang memijat badanku. Di sampingnya ada mama. Bapak, mama kenapa? Mama gak apa-apa. Nih, minum dulu airnya. Sebenarnya tadi kamu kemana aja, Tole? Tanya mama yang membuatku mengernyit bingung. Gak kemana-mana, Mak. Orang angon domba aja. Emang kenapa? Udah gak apa-apa. Wudhu sana, udah jam 10. Saat itu aku belum tahu kenapa bapak dan mama kelihatan sedih. Beliau juga belum mau bercerita. Singkat cerita, besok harinya selepas pulang sekolah, aku dan kawan-kawan langsung menggembala domba hingga waktu surup tiba. Kami pun pulang melewati kebun. Kali ini kami semua mencium bau wangi bunga kenanga dan bau sate. Kami semua pun buru-buru berlari pulang karena takut. Setelah kejadian itu, kami semua tidak berani pulang surup lagi. Selang beberapa bulan, saat itu masuk bulan Suro. Waktu itu pukul 1:30 malam. Aku terbangun dan mendengar suara begitu banyak orang beraktivitas jualan. Bahkan ada suara kendaraan motor, truk, mobil yang mondar-mandir di samping rumah. Padahal samping rumah adalah kebun kosong. Setelah kurang lebih 15 menit, pintu depan rumah ada yang mengetuk dan ada banyak suara orang mondar-mandir. Selang mungkin kurang lebih 1 jam, ada suara kaki kuda dari arah timur berlari mendekat ke rumahku. Dan kemudian kuda itu menendang pintu samping rumah karena terdengar keras sekali suaranya. Karena penasaran, aku pun mengintip dari celah jendela. Dan seketika aku kaget karena melihat sosok kuda berkepala manusia dengan rambut panjang acak-acakan. Anehnya lagi, suara kuda itu ada 3 macam. Menangis, suara kuda, dan suara wanita tertawa. Sulit ya menjelaskannya, pokoknya itu yang aku alami. Sumpah, saat menulis ini aku merinding. Lanjut ya. Karena aku takut, akhirnya aku kembali ke ranjang dan mencoba tidur lagi. Namun aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba, gorden jendela depan rumah terbuka sendiri. Di situ ada sosok wanita berbaju putih yang tiba-tiba melayang mendekati jendela. Dia menatapku sambil tertawa. Saat itu juga aku langsung menutup selimut. Di pagi harinya, aku bercerita pada orang tuaku. Mak, tadi malam ada suara berisik di samping rumah. Kira-kira apa ya? Mama gak denger apa-apa tuh. Coba tanya bapakmu. Bapak? Sudah gak apa-apa, dihiraukan aja. Lah emang itu suara apa, Pak? Mama pun menyaut. Oh iya, ini kan bulan Suro. Kamu jangan sekali-kali main ke kebun.
Kalau pulang, langsung pulang aja. Lah emang di sana ada apa, Mak? Bapak pun mulai bercerita. Dulu kata Mbah Buyut, di situ ada dam saluran air yang dibangun mungkin zaman Belanda. Tapi karena daerah sini sering banjir, akhirnya sama pemerintah saluran air itu ditimbun. Nggak tahu itu terjadinya kapan, Bapak juga kurang tahu sejarahnya. Di situ tempatnya angker, jangan sekali-kali kamu ke sana. Setelah mendengar cerita itu, aku sudah tidak bermain ke sana lagi. Waktu berlalu begitu cepat, dan memang setiap bulan Suro pasti di samping rumah sangat ramai, seperti suara pasar setan. Namun kami sekeluarga sudah terbiasa. Ketika aku kelas 1 SMP, waktu itu jam 12 siang, aku berenang di Sungai Brantas. Hingga tidak sadar, aku telah berada di bawah lokasi pasar setan tersebut. Aku juga tidak tahu, tiba-tiba kakiku ada yang menarik ke dasar sungai. Anehnya, aku tidak terbawa aliran sungai, hanya terus tertarik ke dalam sungai di satu titik. Saat itu, aku melihat di sekitar air sangatlah gelap, hanya ada setitik cahaya di atas. Aku masih belum bisa menggerakkan tubuhku. Yang aku lakukan hanya bisa berdoa dalam hati, dan aku pun semakin masuk ke dalam air. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara bapak. "Le, cepat pulang." Tiba-tiba seluruh badanku bisa digerakkan dan kakiku merasa menginjak dasar sungai tersebut. Langsung saja aku berenang ke atas menuju titik cahaya, dan alhamdulillah aku bisa selamat dan naik ke daratan. Ketika aku melihat ke sekeliling, sangat sepi sekali. Setelah mengatur nafas, aku pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku sangat kaget karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Padahal aku berenang pada jam 12 siang, dan dalam sekejap sudah jam 3:30 sore. 1 bulan setelah kejadian tenggelam di sungai itu, sekitar pukul 9 malam, aku diajak bapak menjala ikan di Sungai Brantas. Ketika di sungai, bapak berada di pinggir sungai, sedangkan aku melihatnya dari belakang. Aku dan bapak mungkin berjarak 10 meteran. Suasana di pinggir sungai sangat gelap. Pandanganku fokus ke depan untuk melihat bapak menebarkan jalannya. Namun tiba-tiba, bapak berhenti bergerak. Kuperhatikan, kok lama gak bergerak. Dia hanya berdiri mematung. Karena tidak sabar, aku langsung menghampirinya. Setelah dekat, mungkin kurang lebih 1 meteran, ternyata itu bukan bapak, melainkan pocong. Bapakku kemana?" Tanyaku yang memang saat itu mentalku sudah teruji kalau berhadapan dengan hal-hal gaib. "Lurus songetan, bapakmu wis ono sing nunggoni." Yang berarti, lurus aja ke timur, bapakmu sudah ada yang nemenin. Dan dalam sekejap, pocong tadi berubah menjadi gedebok pisang yang berdiri. Saat mau aku hampiri, gedebok itu tumbang. Bagi yang tidak tahu gedebok pisang, itu adalah batang pohon pisang. Di saat itulah ada hembusan angin yang sangat kencang, hingga pohon bambu di sekitaran seakan-akan mau roboh. Di saat itu, aku mendengar suara aktivitas orang berjualan. Aku pun terus mengamati dari bawah. Tiba-tiba ada suara wanita menjerit sangat kencang, dan dalam sekejap angin dan suara-suara seperti pasar hilang. Aku pun baru sadar bahwa aku berada di bawah lokasi tempat angker itu. Bergegas aku ke timur mencari bapak, sampai akhirnya ketemulah bapak. "Sini Le, siapin karungnya, dapat ikan banyak ini." "Oh iya pak." Setelah dirasa sudah cukup dapat ikan, kami pun langsung pulang. Di rumah, aku tidak menceritakan apa-apa pada bapak. Malam semakin larut, hingga pada pukul 1 malam, aku mendengar suara siluman kuda itu lagi. Dia menggedor-gedor pintu rumahku keras sekali. Aku pun mengintipnya. Dan ketika mengintip, sosok kuda itu tiba-tiba menoleh ke arahku dan tertawa. Terjadilah komunikasi melalui batin, yang intinya aku tidak takut kepadanya. Kemudian aku mengakhiri interaksi dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjut doa yang diajarkan oleh bapak. Tiba-tiba kuda itu langsung terdiam kaku. Tidak lama terdengar suara menangis
tertawa, dan ringkikan kuda jadi satu. 3 tahun setelah kejadian itu, pemilik tanah samping rumah menjual tanahnya. Dan setelah digali sedalam 5 meter, terlihatlah saluran dam air dalam tanah. Jadi perkataan orang terdahulu emang benar. Namun, saat penggalian itu dilakukan, ada seorang kakek-kakek berkata, "Le, mas, nuwun sewu, mangke lawange mboten usah dibuka nggih. Ngesakne sing babat alas desa iki." Yang artinya, "Nak, Mas, maaf, nanti pintunya jangan dibuka ya. Kasihan yang babat alas desa ini." Karena memang menurut orang-orang terdahulu, jika pintu dam itu dibuka, akan ada bencana bagi desa ini. Kami semua yang ada di tempat itu pun mengangguk faham. Dan sampai saat ini, tempat itu dibiarkan begitu saja. Tidak banyak yang tahu soal tempat ini. Dan warga juga tidak mau tahu soal tempat ini lagi. Video tempat itu juga saya sertakan buat teman-teman yang ingin melihatnya. Dan sejak tenggelam di Sungai Brantas waktu itu, mata batinku mulai terbuka dan sering berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Dan di tempat yang sama, sungai tersebut selalu memakan tumbal 3 nyawa manusia setiap tahunnya. Baiklah, sekian dulu cerita dari saya, Rohman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dam saluran air, nggak terlalu lebar sih. Ya, ini salurannya masuk ke dalam tanah. Lihat. Nah, ini dulu masih kelihatan karena sudah lama ditumbuhi rumput-rumput ini ya. Lihat. Batunya, batu bata. Sudah sedikit tertutup dan tumbuh lumut. Ini kita lihat dari samping. Kita lihat dari depannya. Nah, lihat ini. Nah, ini depan mulutnya ya. Nah, di sini tempatnya. Nah, itu Sungai Brantas. Oke, itu dia cerita yang pertama untuk mengawali RHI FM malam ini. Bagaimana? Udah panas belum untuk memulai cerita mistis selanjutnya? Terima kasih untuk Mas Rohman yang sudah mengirimkan pengalamannya untuk didengar oleh teman-teman Ada Bagerangan. Sekarang kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dikirimkan oleh Mbak Wulan dan juga sebuah cerita yang dialami oleh Milova ketika berada di stasiun Bandung. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Teman-teman Ada Bagerangan, ceritanya mulai dari sini. Halo Bang Tama, jumpa lagi dengan saya Milova yang kembali akan menceritakan pengalaman saya pada saat menaiki kereta di salah satu stasiun yang ada di kota Bandung. Pagi itu aku mendapatkan telepon dari salah satu temanku yang berada di Surabaya. Sebut saja namanya Nisa. "Halo Nis, ada apa ya? Kok tumben kamu telepon aku?" Kemudian ia menjawab, "Eva, aku mau nanya aja. Kamu jadi main ke tempatku nggak?" "Oh ya pasti dong. Ini aku lagi prepare," jawabku sambil menata barang bawaanku. Oke deh. Kamu hati-hati ya. Jangan lupa, nanti kalau udah sampai Surabaya, kabarin aja biar aku jemput kamu di stasiun," jawab Nisa. Lalu telepon pun ditutup. Setelahnya aku sarapan bersama Teh Neneng dan Kang Darman yang merupakan saudaraku. Aroma sayur asem, tempe mendoan, serta sambal terasi sangat menggugah selera.
Setelah sarapan, tiba-tiba Kang Darman menghampiriku yang sedang duduk di kursi kayu panjang yang berada di teras rumah itu. "Fa, hari ini kamu jadi pergi ke Surabayanya?" tanyanya sambil menghisap rokok. "Jadi Kang, aku dapat kereta jam 5 sore nanti." "Oh ya sudah, kalau begitu nanti Akang antar ya sampai stasiun." "Iya Kang, terima kasih," jawabku sambil tersenyum. Singkat cerita, sore pun tiba. Aku diantar oleh Kang Darman menggunakan sepeda motor. Jalanan sore itu lancar-lancar saja, tapi sedikit mendung. Mungkin gerimis akan segera turun. Sesampainya di stasiun, aku langsung bergegas mencari tempat menunggu kereta tujuan Surabaya bersama beberapa penumpang lain. Cuaca mendung sore ini sangat mendukung. Aku berencana untuk tidur di kereta, begitu pikirku. Dan akhirnya kereta pun datang. Lalu aku bergegas naik dan duduk di kursi yang tersedia. Penumpang hari ini tidak terlalu ramai, tapi tidak bisa dikatakan sepi juga. Kulihat beberapa orang mengobrol dan membaca majalah, dan anak-anak sebagian sibuk bermain-mainan dari kertas yang mereka gunting sendiri. "Awas kena tangan nak." "Iya bu, enggak kok, kan lagian gak apa-apa kena juga, kan gak kerasa." Hehehe. Dasar anak nakal. Spontan aku ikut tersenyum mendengar percakapan itu. Sampai di sini semua biasa saja. Akan tetapi, pada saat kereta mulai berjalan, aku mulai merasakan kantuk yang amat sangat, hingga akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi menaiki kereta uap zaman dulu, dan aku dikelilingi oleh para penumpang yang memakai kemben dari kain jari, dan tatapan mereka kosong. Kulihat asap dari beberapa penumpang yang merokok, berpadu dengan asap kereta uap dari lokomotif jadul yang entah bagaimana masuk ke gerbong ini. Aku terkejut saat melihat anak kecil yang bermain kertas itu juga ada. Dia sedang menggunting kertas, dan tiba-tiba dia menjulurkan lidahnya, lalu menariknya serta mengguntingnya. Aku pun menjerit ngeri. Lalu tiba-tiba anak itu melemparkan potongan lidahnya ke pangkuanku sambil menusukkan gunting itu pada ibunya. Ibunya malah tertawa mengerikan. Lalu ia menghampiriku sambil tampak gunting yang masih menancap di matanya meneteskan darah segar. Ia berkata, "Pergi kamu dari sini, Neng. Ini tempat kami. Kamu belum saatnya." Dia tertawa mengerikan dengan diiringi suara klakson kereta uap yang panjang. Semua penumpang juga tiba-tiba mengumpatku dengan bahasa Jawa dan sepertinya Belanda yang intinya mengusirku dari dalam kereta itu. Seketika aku pun tersentak dan terbangun dari tidurku karena aku mendengar bunyi klakson kereta uap seperti di mimpiku tadi. Dan aku tambah terkejut lagi ketika bahuku ditepuk oleh seseorang yang pada saat aku menoleh, ternyata seorang kakek-kakek sedang memegang rokok kemenyan di tangannya. Dia tersenyum sinis ke arahku. Kemudian aku semakin takut ketika asap mengepul di sekeliling kami, dan wajah para penumpang berubah menjadi pucat. Aku mendengar mereka berbicara menggunakan bahasa yang tidak kumengerti, dan juga para ibu-ibu yang membawa hewan ternak mereka. Satu kalimat yang dapat kufahami dari percakapan mereka adalah penjajahan Belanda yang tak kunjung usai. Lalu kakek itu berucap di telingaku, "Cepat turun, kami akan segera bernostalgia dengan kecelakaan maut yang akan menewaskan kami lagi seperti dulu." Tiba-tiba kereta semakin cepat diiringi suara klakson kereta uap itu yang terdengar panjang dan menakutkan. Kulihat kereta api lain yang juga sedang sama-sama melaju dari arah depan sambil juga membunyikan klaksonnya yang sangat menakutkan. Tiba-tiba aku merasakan tanganku ditarik oleh seorang pria parubaya hingga aku terjatuh jauh ke belakang. Spontan aku sangat terkejut seperti orang yang linglung. "Mbak, sadar mbak," ucap pria tersebut sambil mengguncangkan bahuku. "Maaf pak, bapak ini siapa ya? Dan saya kenapa ya?" ucapku yang tidak mengerti akan situasi ini. "Saya penjaga perlintasan kereta yang tidak jauh dari stasiun.
Tadi saya melihat Mbak berjalan di rel kereta dari arah stasiun dalam keadaan linglung. Banyak orang yang meneriaki Mbak, tapi Mbak tidak merespon. Sampai akhirnya kami melihat ada kereta yang akan lewat. Maka dari itu, saya menarik Mbak. Seketika aku terkejut karena perkataan pria tersebut. Lalu aku menceritakan semua yang tadi aku alami. Selanjutnya, aku diberikan minum olehnya. Singkat cerita, aku pun menelpon Kang Darman dan Nisa untuk menceritakan semua yang aku alami dan meminta Kang Darman untuk menjemputku di stasiun karena aku memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Surabaya. Sesampainya di rumah, Teh Neneng langsung memelukku sambil terisak. "Ya Allah, Neng, kamu kenapa? Kok bisa sampai seperti ini?" "Sudah Bu, nanti biar aku yang cerita semuanya. Sekarang biarkan Milova istirahat," ucap Kang Darman pada istrinya. "Ya sudah, kamu istirahat dulu ya, Fa," ucap Teh Neneng sambil meletakkan teh hangat di atas meja kecil di kamarku. Dan setelahnya, semua kembali normal tanpa ada kejadian apapun menyangkut kereta hantu tersebut. Itulah ceritaku. Sehat terus untuk Bang Tama dan tim Ada Apa Gerangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum Mas Tama, perkenalkan nama saya Wulan. Cerita ini bermula dari aku yang ditakdirkan dilahirkan dari keluarga pasangan yang romantis dan harmonis, yaitu almarhum Bapak Riswanto dan Ibu Salbiati. Dari kecil aku yang selalu dimanja, disayang karena aku anak yang dinanti waktu itu. Sampai aku terlahir di dunia ini dan tumbuh menjadi anak yang memiliki indera lebih atau biasa disebut indigo. Namun dengan anugerah itu tidak membuatku merasa tertekan atau takut. Sampai di mana aku kelas 4 SD, di mana waktu itu ada saudaraku menikah dan aku beserta kedua orang tuaku hadir. Dan disitulah aku bertemu dengan entah mungkin bisa dibilang kiai atau ustadz yang memberitahuku bahwa aku ada yang mengikuti ataupun sebagai pendamping dari leluhurku. Tapi itu semua aku tepis karena aku masih kecil. Hari mulai berlalu dan tahun mulai berganti, sampai di mana kisah ini yang menurutku benar-benar menakutkan. Hari di mana aku harus kehilangan bapakku. Tepatnya pada tahun 2021, di mana statusku yang sudah bekerja di Jakarta diberi kabar bahwa bapak sedang sakit. Yang awalnya dikira hanya sakit tipes saja, sampai pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hari itu, pagi hari di hari Senin, adik menelponku. "Mbak, bapak sakit." "Sakit apa?" "Kurang tahu, tadi pas ibu mau nyuapin bapak, terus dibangunin dari kasur, terus gak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit." "Sabar ya, yang kuat, nanti mbak ambil cuti." Sampai akhirnya aku diberi kabar bahwa bapak masuk ke ICU dan aku harus pulang kampung ke Purworejo. Setibanya di rumah, firasatku sudah tidak enak. Di hari pertama aku ke rumah sakit untuk melihat bapak, ternyata tidak diperbolehkan oleh dokter karena pada waktu itu masih musim COVID. Di hari berikutnya, bapak telah dipindah ke ruang HCU. Di situ aku melihat bapak didampingi entah siapa karena kurang jelas. Tapi aku di situ sudah merasa bahwa bapak tidak akan lama lagi. Dan malam di mana sebelum bapak meninggal, di rumahku mengalami kejadian aneh, di mana aku mendengar orang minum dan ketika aku ke dapur, ternyata tidak ada orang sama sekali. Lekas aku kembali ke kamar untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara orang sedang mandi. Namun aku abaikan dan aku lanjut untuk tidur. Ketika tidur, aku bermimpi didatangi oleh dua orang paruh baya yang bilang kepadaku bahwa mereka mau menjemput bapak. Aku bilang jangan, karena aku belum membahagiakan bapak dan kedua orang tuaku. Aku pun terbangun ketika subuh dan merenung. Dan malam berikutnya, di rumah bau rokok kemenyan. Kata keluargaku, kalau bau rokok kemenyan, tanda Mbah Kakung pulang untuk menjenguk rumah. Biasanya bau kemenyan di waktu malam Jumat. Dan di situ terbersit, apakah Mbah Kakung pulang untuk menjemput bapak?
Tapi segera aku tepis, karena aku masih berpikir Allah sayang aku. Mana mungkin mengambil orang yang aku sayang, pikirku kala itu. Lalu aku berdoa, semoga Bapak diberikan kesehatan dan pulih seperti semula, kembali ke rumah dan berkumpul dengan kami lagi. Namun ternyata Allah lebih sayang pada Bapak. Sampai akhirnya Bapak dipanggil olehnya meninggalkan aku, ibu, serta adik. Proses dari pemandian sampai pemakaman alhamdulillah lancar, walaupun aku sampai pingsan, karena aku tidak kuat melihat orang yang aku sayang pergi secepat ini. Dan di malam harinya, acara tahlil diadakan dan acara lancar sampai selesai. Dan malam sekitar jam 12, aku merasa ada yang memperhatikan aku sewaktu tidur. Ketika aku menengok, aku melihat almarhum Bapak sedang tersenyum bahagia lalu menghilang. Sampai 7 hari aku selalu melihat almarhum Bapak di rumah, seakan Bapak masih hidup walau hanya sepintas. Dan di malam terakhir penampakan itu, almarhum Bapak bilang terima kasih dan bilang untuk jangan menangis lagi. Bapak sayang Wulan. Entah itu korin almarhum Bapak atau entah itu apa. Dan semenjak kepergian Bapak, ibu sering mengalami kesurupan, mungkin karena kosong pikirannya. Dan alhamdulillah, setelah 100 hari Bapak, semua keadaan kembali kondusif dan kami bisa melewati semua ini sampai sekarang. Doain ya Mas Tama dan semuanya untuk almarhum Bapakku, Bapak Riswanto. Terima kasih untuk Mas Tama dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita yang kedua dan ketiga untuk malam ini yang dibagikan oleh Mbak Wulan dan juga Milova yang ada di Bandung, juga Mbak Wulan yang ada di mana ini. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu ya, dan terima kasih sudah mengirimkan pengalaman mistisnya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini ada cerita yang cukup seram. Mungkin kalian pernah dengar tentang popok wewe, popok yang dimiliki oleh wewe gombel. Kayak apa sih bentuknya? Tapi yang jelas kali ini ada cerita tentang popok wewe. Langsung saja yuk kita simak ceritanya. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari semakin gelap. Suara binatang malam mulai menyambut kegelapan itu. Sangat riuh memekakkan telinga. Di dalam hutan yang masih lebat, tampak Ki Ratno kebingungan. Pria parubaya yang bekerja sebagai pencari kayu bakar itu tampak lelah. Sudah 2 kali ini dia berputar jalan dan selalu menemui tempat yang sama. Padahal dia sudah hafal betul dengan sudut hutan yang selalu ia sambangi. Diletakkannya kayu bakar dari gendongannya. Lalu dia beristirahat sambil melihat langit yang telah gelap. Perasaannya mulai kacau dan takut. Ada rasa panik di hatinya. Hingga dia teringat oleh pesan sang istri sebelum berangkat tadi. Istrinya menyuruhnya untuk istirahat karena hari ini adalah hari Kamis Pahing. Hari di mana warga tidak berani masuk ke dalam hutan. Akan tetapi, Ki Ratno tidak mengindahkan pesan istrinya. Karena dia harus menepati janji untuk setor kayu bakar kepada salah satu langganannya. Maklum, dari hari kemarin dia harus beristirahat karena ada tangganya yang meninggal dunia. Angin kencang tiba-tiba datang membawa aroma bunga kamboja. Tapi aroma itu segera berganti bau apek yang menusuk hidung. Ki Ratno semakin merinding ketakutan sambil melihat sekitarnya. Dia pun mengangkat kayu bakarnya yang kemudian melangkah setengah berlari. Ki Ratno terus melangkah hingga tubuhnya semakin lemas. Dan dia juga merasa kayu yang dipikulnya semakin lama semakin berat. Hingga dia pun tergelincir jatuh tersungkur. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa kepala bayi menggelinding dari rahim ibunya. Dan ternyata kepala-kepala itu meluncur menuju sebuah gua. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah, ucap Ki Ratno dalam hati. Ki Ratno pun tersadar saat melihat gua itu, di mana jalan menuju gua tersebut selalu dihindari warga yang masuk ke dalam hutan. Gua itu terkenal angker dengan penghuninya,
sosok Wewe Gombel yang diyakini sosok Wewe Gombel tersebut berwujud wanita tua dengan jari kusutnya. Sosok tersebut juga dipercaya selalu berubah wujud jika menakuti korbannya. Di dalam ketakutan itu, Ki Ratno melihat sosok yang membuat nafasnya semakin tidak karuan. Dari mulut gua, terlihat perempuan tertawa dengan suara cekikikan yang menggema. Suara mengerikan itu terdengar di setiap sudut pepohonan. Wujudnya memakai kain jarik putih bermotif daun. Sementara di balik bajunya terlihat payudara yang menggelambir sampai ke pusar. Meski begitu, sosok tersebut tampak rapi dengan rambut yang dikonde. Di tangannya memegang buntalan kain kafan yang kusut. Kain itu berbentuk popok bayi. Dengan segera Ki Ratno bangkit dan berlari meninggalkan kengerian yang terjadi. Di tengah pelariannya itu, dia berjumpa dengan istrinya yang membawa obor. "Kamu itu kemana aja toh, Kang? Tak cariin dari tadi kok, gak ada sahutan," ucap sang istri yang tampak khawatir. Tanpa menjawab, Ki Ratno meraih tangan sang istri, lalu diajaknya melangkah dengan cepat. Akhirnya mereka pun mampu keluar hutan. Ki Ratno mulai merasa tenang. Dia mengatur nafas sambil menatap wajah istrinya. Ketegangan pun kembali berlanjut karena dengan jelas dia melihat Nyi Sawi berubah menjadi sangat mengerikan. Wajahnya hancur, matanya putih dengan warna hitam di sekitarnya. Sosok itu pun kembali tertawa menggema. Seketika itu pula, Ki Ratno sudah tidak mampu lagi menahan nyalinya dan dia pun pingsan. Cahaya matahari yang menembus bilik jendela membuat Ki Ratno tersadar. Tampak beberapa anggota keluarga berkumpul menunggunya. Dengan senang mereka mengucap syukur alhamdulillah. "Kamu gak apa-apa toh, Kang?" tanya Nyi Sawi, istrinya penuh kecemasan. Sebentar kemudian, Ki Ratno meminta air putih dan segera menenggaknya. Di sana dia mulai mengingat kejadian yang telah menimpanya. Sebuah kengerian yang seolah mengejar. Dia pun mulai menceritakan kejadian tersebut. Kejadian yang membuatnya pingsan dan ditemukan di jalan setapak menuju hutan. Sore ini di sumur belakang rumahnya, Ki Ratno bersiap untuk mandi. Dia baru saja selesai melakukan aktivitas seperti biasa, mencari kayu bakar sebagai tumpuan hidup. Pekerjaan yang mampu mencukupi ketiga anaknya itu sudah dilakoni lebih dari separuh umurnya. Meski di bawah garis kemiskinan dan masih menanggung hutang yang banyak, dia mencoba mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Selama ini, dia merasakan penderitaan yang cukup panjang sebagai kaum miskin. Di kampung, dia merasa tidak dihargai. Pekerjaannya sebagai salah satu pencari kayu bakar selalu dipandang sebelah mata. Hal itu membuatnya terbebani selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, anak bungsunya yang kini meminta kuliah tentu membuat hutangnya semakin menumpuk. Sementara, kedua anak perempuan yang sudah berkeluarga tidak peduli lagi akan kebutuhannya. Mereka yang juga hidup kurang mampu hanya bisa menurut pada sang suami. Semua menjadi beban berat yang harus dipikul Ki Ratno sendiri. Nyi Sawi, sang istri, juga mulai sakit-sakitan. Perempuan yang menjual jasa sebagai buruh tani itu sekarang sudah dianggap lemah, sehingga jasanya jarang dipergunakan para tuan tanah. Mungkin itulah kenyataan yang harus dihadapi Ki Ratno. Dia tak bisa lagi berpikir melebihi kuasa Tuhan. Sambil menimba air dia melamun. Pikirannya melayang jauh mencari jalan keluar untuk kebutuhan kuliah anaknya. Entah kenapa, anaknya itu selalu ngotot untuk mengejar mimpi dengan alasan derajat keluarga. Anaknya itu tidak melihat kesengsaraan yang diderita oleh sang ayah. Ki Ratno terhenyak ketika semerbak wangi Kamboja mendekat di hidungnya, yang kemudian disusul dengan bau apek luar biasa. Dia pun teringat kejadian yang begitu menakutkan seminggu yang lalu. Di tengah rasa terkejutnya itu, sesuatu melayang dan terjatuh tepat di sampingnya. Sebuah kain berbentuk popok bayi tergeletak di sana. Ki Ratno yang masih tampak tegang terdiam sejenak. Dia melihat sekitar, tapi tidak tampak hal yang aneh di sana. "Kang, udah selesai apa belum? Ini loh, cucumu main." Suara keras Nyi Sawi dari dalam rumah membuatnya terkaget-kaget.
dia mengambil kain popok tersebut lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian ditaruhnya kain popok tersebut di sampiran berjajar dengan pakaian lusuh lainnya. Di malam harinya, suara anjing malam tidak lagi terdengar. Mendekati dini hari, Ki Ratno terbangun dari tidurnya. Kemudian dia menuju dapur karena tenggorokannya terasa sangat kering. Diraihnya kendi, akan tetapi pandangannya tertuju pada gombal lusuh yang ditemukannya sore tadi. Ki Ratno melihat gombal tersebut tergeletak membungkus sesuatu. Kemudian dia meletakkan kendi lalu menuju ke gombal tersebut. Diambilnya kembali gombal itu, dan alangkah kagetnya ketika dia membuka gombal itu, ada banyak tumpukan uang tertata rapi di sana. Sebentar kemudian tercium bau apek diiringi tawa dari pekarangan rumah. Ki Ratno tampak semakin kebingungan. Ki Ratno terdiam sejenak. Dia bimbang dengan kata hatinya. Di satu sisi dia membutuhkan uang itu, tapi di sisi lain dia takut jika ada keburukan yang menimpanya. Dan akhirnya dia memilih jalan satu yang diyakininya, yaitu mengambil uang tersebut dan menyimpan gombal berbentuk popok tersebut. Waktu berjalan sangat cepat. 21 tahun kemudian, kehidupan Ki Ratno berangsur membaik. Kini dia menjadi orang terpandang di desanya. Dia mampu membeli beberapa lahan perkebunan dan juga memberi lahan pada anak-anaknya. Sampai saat ini, belum ada yang tahu dari mana asal semua harta itu, termasuk Nyi Sawi, istrinya. Hanya Ki Ratno sendiri yang tahu dia menyimpan rahasia tentang gombal yang belum diketahui asal-usulnya. Gombal berbentuk popok yang mampu memberi harta yang berlebih. Banyak yang beranggapan kalau Ki Ratno telah mendapatkan wangsit dari gua di dalam hutan, hingga gua itu pun menjadi ritual para pelaku spiritual. Mereka berharap bisa mendapatkan seperti apa yang diperoleh oleh Ki Ratno. Gua itu pun kini penuh dengan aroma dupa dan kembang bekas orang-orang melakukan nyepi. Tapi semua pulang dengan sia-sia. Gua itu tidak menunjukkan aura apapun. Dari hari ke hari, sikap Ki Ratno mulai berubah. Sebagai seorang yang punya banyak uang, dia bisa melakukan segala keinginannya, termasuk mencari perempuan sebagai istri simpanan. Apalagi selama ini istrinya terus sakit-sakitan, yang sama sekali tidak bisa memenuhi kewajiban yang diminta sebagai seorang istri. Ki Ratno pun berhubungan dengan Suwarti. Janda tanpa anak itu masih seumuran dengan anak tertuanya. Tapi demi uang untuk keseharian, janda itu rela dimadu dengan lelaki seumuran bapaknya itu. Malam itu Ki Ratno berada di rumah simpanannya. Dia duduk ditemani Suwarti dengan secangkir kopi di mejanya. "Kang, aku hamil, Kang," ucap Suwarti di tengah perbincangan mereka berdua. Ki Ratno hanya terdiam tanpa menjawab. Kemudian dia pun tersenyum. Tampaknya dia sudah siap dengan hal itu. Setelah terdiam beberapa saat, Ki Ratno pun bertanya. "Sudah berapa bulan?" tanya Ki Ratno. Namun belum selesai Suwarti menjawab, terdengar ketukan pintu dari luar rumah. Kang Ratno, Kang Ratno." Suara lelaki memanggil dari luar rumah. Lelaki itu adalah kaki tangannya. Dengan nafas ngos-ngosan, lelaki itu menceritakan tentang hilangnya cucu Ki Ratno. Sebagian warga sudah berkeliling untuk mencari, tetapi belum ada tanda-tanda ditemukan anak berusia 9 bulan itu. Dengan panik, Ki Ratno pergi meninggalkan Suwarti. Keluarga Ki Ratno berduka. Tampak dia berada di tengah-tengah putri dan menantunya yang sedang menangis. Cucunya tidak ditemukan, entah hilang kemana. Tidak ada yang tahu. Anak itu tiba-tiba menghilang di saat dalam keranjang ayunan. Warga pun mulai curiga dengan hal itu. Mereka mengaitkan dengan kekayaan yang selama ini dimiliki Ratno. Mereka menganggap bayi itu sebagai tumbal pesugihan yang dilakukan. "Apa ada hubungannya sama kamu, Kang?" tanya Nyi Sawi. "Kamu itu ngomong apa toh?" jawab Ki Ratno. Mereka pun saling diam, hanya suara isak tangis yang masih terdengar memilukan. Malam semakin larut. Ki Ratno bangkit berpamitan pulang pada anaknya. Sementara Nyi Sawi memilih menginap di sana. Dia akan menemani anaknya yang masih berduka.
Memang sengaja Ki Ratno pulang karena ada rasa penasaran di hatinya. Ki Ratno merasa tidak tenang dengan gombal popok yang disimpannya. Begitu sampai rumah, dia langsung masuk ke kamar dan dia menuju dapur di mana ada kendi kecil yang disimpan di atas dipan. Di sanalah dia menyimpan gombal popok yang selama ini menjadikannya orang kaya raya. Di mana setiap malam Selasa Kliwon, gombal popok itu memberinya uang secara gaib. Segera Ki Ratno meraih gombal popok tersebut, tapi betapa terkejutnya dia saat tidak menemukan apa yang dicari. Gombal popok itu telah menghilang. Dia menjadi takut sendiri akan hal itu. Tiba-tiba tercium bau apek yang menyengat, disusul suara tawa cekikikan dari sumur belakang rumah. Tanpa banyak bicara, Ki Ratno membuka pintu belakang dan menuju ke sana, dan dia berdiri tepat di samping sumur. Terlihat sosok yang dulu ditemuinya di hutan. Wanita tua dengan jari putih bermotif daun, dengan payudara menggelambir sampai ke pusar di balik baju adatnya. Sementara di tangannya ada kain kusut yang berbentuk popok. Tapi kali ini popok itu berlumuran darah yang masih menetes. Perempuan dengan mata putih itu menatap tajam Ki Ratno seperti ada kemarahan di wajahnya. Tidak lama berselang, terdengar suara riuh beberapa warga mencari Ki Ratno, termasuk Nyi Sawi dan menantunya. Mereka ada di depan rumah sambil berteriak memanggil Ki Ratno. Bebarengan dengan itu, Ki Ratno yang kebingungan seperti terdorong sesuatu yang kuat hingga dia pun tergelincir dan jatuh ke dalam sumur. Nyi Sawi yang sekilas melihat kejadian itu segera berlari ke sana. Sosok wanita tua dengan jari putih bermotif daun itu sekejap melihat ke arahnya, sebelum akhirnya menghilang dari pandangan Nyi Sawi. Ki Ratno pun meninggal di dalam sumur. Sebelumnya Suwarti juga ditemukan meninggal dunia. Simpanan Ki Ratno itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan berlumuran darah. Perutnya hancur dengan janin yang dikandungnya lenyap. Karena hal itulah yang membawa warga beramai-ramai mencari Ki Ratno. Mereka menganggap Ki Ratno adalah dalang semua ini. Warga mencari di rumah menantunya. Akan tetapi yang ada hanya Nyi Sawi yang kemudian istrinya itu mengajak mereka semua ke rumah Ki Ratno. Dan di sanalah Ki Ratno ditemukan meninggal dunia di dalam sumur. Setelah acara tahlil, Mbah Karjan yang merupakan sesepuh desa terlihat berbincang serius dengan Nyi Sawi. Wujudnya itu membuat aku khawatir, Mbah. Aku khawatir keturunanku pada sengsara karena ulahnya Ki Ratno, Mbah, ucap Nyi Sawi cemas. Kemudian Mbah Karjan menceritakan tentang sebuah kejadian di masa lalu, di mana di sumur itu kakak Ki Ratno yang berusia 7 bulan menghilang dan hanya suara tangisnya yang sering terdengar, tapi tiap dicari tidak pernah ditemukan keberadaannya. Dipercaya dia telah diculik oleh seorang gaib, yaitu Wewe Gombel. Karena merasa putus asa, orang tua mereka berkata, jika memang anak itu bukan momongannya, maka kelak dia meminta agar dikembalikan untuk membahagiakan adik-adiknya. Kebetulan mereka hanya mempunyai satu anak lagi, yaitu Ki Ratno. Mungkin di saat Ki Ratno benar-benar membutuhkan, Wewe Gombel itu memberikan popok sebagai pesugihan dan juga sebagai permintaan orang tua Ki Ratno. Tapi karena ada sifat melenceng yang ditunjukkan oleh Ki Ratno, maka dia harus membayar semuanya. Tumbal yang diminta adalah cucunya, calon anaknya yaitu Janin Suwarti, dan dirinya sendiri. Banyak yang cari popok Wewe, tapi cuma orang pilihan yang bisa menemukan, ucap Mbah Karjan mengakhiri ceritanya. Nah, itu dia cerita yang keberapa tadi ya? Keempat berarti ya untuk malam ini. Ada satu lagi cerita yang akan saya hadirkan untuk teman-teman. Lumayan banyak ya malam ini. Kali ini ada lagi cerita. Kali ini dialami oleh Mbak Sum yang ada di Blora. Mbak Sum ini merupakan penari di pentas ketoprak yang ada di Pati. Jadi Mbak Sum mengalami pengalaman mistis ketika dia pulang dari pagelaran ketoprak pada malam hari. Nah, seperti apa pengalaman yang dialami oleh Mbak Sum ini? Langsung saja kita simak
Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Selain terkenal dengan julukan Bumi Minatani dan hasil bandengnya, Kabupaten Pati juga menyimpan banyak cerita rakyat yang kemudian dikemas dalam sebuah seni pertunjukan yang dikenal dengan sandiwara ketoprak. Perkembangan zaman tidak menjadikan kesenian tradisional yang dulunya lahir di Surakarta ini terkikis, namun nyatanya tetap eksis di era gempuran teknologi. Peminatnya pun dari segala usia. Di Kabupaten Pati, saat ini terdapat lebih dari 10 rombongan ketoprak yang tersebar di berbagai penjuru desa, yang pagelarannya selalu dinanti oleh para warga. Selain sebagai media untuk uri-uri budaya Jawa, ketoprak juga dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi para anggotanya. Tidak sedikit para anggota yang menggantungkan hidupnya dari hasil ketoprak. Cerita kali ini merupakan kisah nyata berdasarkan pengalaman yang dialami oleh salah seorang anggota kesenian ketoprak dari Juwono, Pati. Sumi atau yang akrab dipanggil Mbak Sum merupakan salah seorang penari dari Kabupaten Blora yang ikut bergabung dalam rombongan ketoprak tersebut. Siang itu, Sumi yang mendapatkan jadwal pentas di area Pati Utara berangkat bersama rekan kerjanya yaitu Parjo. Mereka bukanlah sepasang kekasih, tapi rekan kerja yang kebetulan berasal dari satu kampung. Siang itu, Sumi dibonceng menggunakan sepeda motor melewati jalan yang menghubungkan Kabupaten Blora dan Pati. Di tengah jalan yang kanan kirinya merupakan hutan, Parjo dan Sumi terpaksa berhenti karena ada iring-iringan warga menuju ke pemakaman untuk mengantar jenazah yang hendak dikebumikan. Dalam hati kecil Sumi terbersit rasa merinding menyaksikan pemandangan itu. Namun tidak dengan Parjo yang menganggapnya adalah hal yang biasa. Setelah menunggu beberapa menit, Parjo pun kembali menarik laju sepeda motornya agar segera sampai ke lokasi pentas. Namun, Sumi mendadak merasakan hawa dingin seakan menjelajahi tubuhnya. Tapi gadis berbadan semok itu tidak ingin mengambil pusing. Dia tepis hawa dingin itu dengan ngobrol bersama Parjo. Setelah melanjutkan perjalanan sekitar setengah jam, sampailah Parjo dan Sumi di lokasi pentas. Parjo yang merupakan wayang keprok atau yang memperagakan adegan perang secepat mungkin berdandan, karena kemunculannya di segmen pertama yang biasanya bertepatan jam 1:30 siang. Memang pada umumnya ketoprak di wilayah Pati kalau siang hari dimulai dari jam 1 dan berakhir sekitar jam 5 sore. Dan pementasan di siang hari itu pun berlangsung lancar tanpa hambatan. Dilanjutkan kemudian pagelaran malam hari yang dimulai pukul 9 dan berakhir jam 3 dini hari. Sama persis di siang hari, kemunculan adegan perang ada di segmen pertama, setelah gambyong dan lakon berbeda dengan wayang keprok. Penampilan Sumi dan rekan perempuan lain sebagai penari sengaja disetting di tengah-tengah pagelaran yang pada umumnya akan tampil pada jam 11 malam. Setelah selesai pentas di malam itu, seperti biasa, Sumi dan Parjo langsung pulang tanpa menunggu pagelaran selesai. Memang jika lokasi cukup dekat dengan rumah, maka mereka memilih istirahat di rumah yang dirasa lebih tenang dan nyaman. Waktu saat itu menunjukkan pukul 12:30. Perjalanan pulang malam hari itu dirasa Sumi berbeda dengan biasanya. Entah mengapa, dia merasakan bulu kuduknya merinding. Begitupun dengan Parjo yang merasa hawa dingin tidak seperti biasanya. Suasana yang sangat mencekam itu membuat mereka berdua sebisa mungkin membaca doa dalam hati. Hawa malam semakin mencekam, apalagi ketika sampai di tengah hutan, dengan pemakaman yang tadi siang baru saja ada orang meninggal. Ketika tepat sampai di bawah pohon asem yang merupakan tempat menaruh keranda mayat, jantung Sumi seakan berhenti berdetak. Di sana, dia melihat penampakan sebuah batu nisan berbalut kain mori melayang-layang mendekatinya.
Dia yang tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun mencengkeram bahu Parjo memberi pertanda. Parjo yang juga merasakan hawa kurang enak dengan cepat menarik gas sepeda motornya agar segera sampai di perkampungan. Namun tarikan motor itu terasa sangat berat dan laju sepeda motornya malahan semakin pelan. Seketika Parjo menarik rem dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika dia juga menyaksikan penampakan nisan kayu berbalut kain mori itu tepat berada di depan motornya, jarak yang terpaut sekitar 2 meteran, maka mereka berdua yang gemetaran hanya diam saja sambil terus berdoa sebisanya dalam hati. Mereka berdua pasrah menunggu sampai nisan yang melayang itu menghilang. Setelah beberapa detik atau beberapa menit, akhirnya mereka sedikit lega saat nisan itu lenyap dengan sendirinya. Segera Parjo dan Sumi kembali melanjutkan perjalanan. Namun keanehan kembali mereka temui. Menurut Parjo, dia sudah melewati pemakaman itu. Akan tetapi setelah dia melajukan kendaraannya, ternyata masih berada di dekat pemakaman tersebut. Parjo mencoba tetap tenang dan terus menguasai laju motornya. Selanjutnya, gangguan itu kembali dialami Sumi. Dia merasa kalau tas yang digendongnya ada yang menarik dari belakang. Penampakan nisan kayu yang berbalut kain mori melayang serasa hendak menghantamnya. Nisan yang sama itu melayang mengikuti laju motor mereka. Beruntungnya, penampakan nisan itu hanya sesaat saja dan tidak membuat mereka celaka. Hanya saja malam itu terasa lama bagi Parjo dan Sumi. Mereka sadar betul jika hanya berputar-putar saja tanpa arah beberapa kali mereka berhenti. Tapi tetap saja belum bisa keluar dari keadaan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan itu. Di saat itulah Sumi ingat pesan emaknya. Emaknya memberi pesan, meskipun kerja sesibuk apapun di seni hiburan, jangan lupa untuk beribadah pada Tuhan, terutama sholat fardu. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan sebuah pondasi agama. Ketika sholat itu rutin dikerjakan, maka sama halnya dengan memperkuat pondasi agama. Entah kenapa pesan emaknya itu mendadak mengisi pikiran Sumi. Di dalam suasana yang sangat mencekam itu, Sumi yang merasa bersalah karena selama ini meninggalkan perintah itu, tanpa disadari dia telah menitikkan air matanya. Memang jadwal pentasnya yang padat membuatnya terlena dengan urusan ibadah. Ibunya juga berpesan, jika suatu saat menjumpai hal yang tidak wajar, Sumi disuruhnya membaca ayat kursi secara berulang. Lamunannya terhenti ketika Parjo yang terus menarik gas motornya harus menerima nasib karena motor yang dikendarai tiba-tiba mogok. Padahal dia masih ingat jika motornya baru saja diservis. Bensin juga selalu penuh. Seingatnya tidak ada kawan main yang meminjam motornya dari tadi siang. "Sum, gimana ini?" Parjo bertanya pada Sumi dengan setengah berbisik dan dengan suara bergetar. Jelas kalau dadanya masih bergemuruh hebat. Sumi yang masih berada di hutan dekat pemakaman itu berusaha mengingat bacaan ayat kursi yang dulu ketika masih kecil dihafalnya. Namun setelah disibukkan dengan pekerjaan, dia mulai lupa. Kemudian Sumi mengajak Parjo untuk berdoa dan membaca ayat kursi bersama-sama. Namun sayangnya Parjo yang juga awam dengan ilmu agama tidak bisa membaca ayat tersebut. Sumi turun dari motor mengajak Parjo mendorong sepeda motornya. Akan tetapi pemandangan yang sama kembali mereka jumpai. Secara bersamaan mereka berdua dikagetkan dengan penampakan sebuah papan nisan berbalut kain mori melayang-layang mengelilingi mereka berdua. Namun kali ini kain mori yang membungkus bagian nisan tersebut terlihat berwarna merah pekat. Kain itu basah meneteskan cairan yang jelas-jelas berbau anyir darah. Dalam keadaan hampir pingsan itu, ingatan Sumi terasa dituntun oleh ibunya dengan melafalkan ayat kursi, sedangkan Parjo hanya beristighfar. Perlahan-lahan penampakan nisan yang semula melayang-layang di sekitar mereka mulai menjauh hingga akhirnya lenyap di kegelapan malam. Bersamaan dengan itu, Parjo yang masih panik mencoba menghidupkan kembali sepeda motornya.
dan alhasil motor itu kembali menyala. Namun hanya beberapa meter kembali mati. Hal itu terjadi beberapa kali hingga akhirnya mereka menjumpai pemakai jalan yang lewat. Mereka pun merasa lega saat pemotor itu mendekat menghampiri mereka. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terdengar suara azan menggema, pertanda waktu subuh telah tiba. Pemotor yang berboncengan itu sempat mencurigai jika Parjo dan Sumi berbuat tidak senonoh. Tapi Sumi mampu meyakinkan dengan alasannya tentang gangguan yang mereka jumpai. Akhirnya lelaki parubaya tersebut menyuruh Parjo menyalakan klakson saat meninggalkan lokasi. Setelah motornya kembali menyala, Parjo pun mengikuti perintah orang tersebut. Parjo dan Sumi mengucapkan terima kasih, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang. Nampak jalanan mulai ramai dengan melintaskan beberapa motor. Rata-rata mereka adalah para pedagang yang hendak pergi ke pasar. Saat Sumi menceritakan kejadian yang ia alami bersama Parjo dengan salah satu temannya yang berasal dari kampung tersebut, Sumi pun menemukan jawaban tentang apa yang menimpanya. Teman Sumi juga menuturkan jika selama ini dia juga melewati jalan itu ketika hendak pentas, tapi nyatanya aman-aman saja. Temannya tersebut kemudian bercerita kalau orang yang dimakamkan ketika Sumi berpapasan itu meninggalnya secara tidak wajar. Orang yang meninggal itu statusnya masih bujang dan meninggal dunia akibat bunuh. Tit. Pemuda itu merupakan salah seorang karyawan di sebuah ternak ayam. Usianya menginjak 27 tahun, namun belum juga menikah. Sebenarnya dia sudah punya wanita tambatan hati. Hubungan mereka yang terbilang cukup lama membuatnya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun sayangnya, sang perempuan itu selalu menolak jika hendak dilamar. Karena merasa curiga, lelaki itu pun melakukan pantauan kepada gadisnya. Dan benar saja, ternyata ada lelaki lain dalam hubungan mereka berdua. Merasa kesetiaannya dikhianati, dia pun memilih untuk meninggalkan perempuan tersebut. Perasaannya yang hancur karena ditinggal selingkuh kekasihnya, ditambah masalah di tempat kerja, membuat pemuda tersebut stres dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak pestisida. Sang ayah yang pertama kali menjumpai langsung membawa pemuda tersebut ke rumah sakit terdekat. Sempat beberapa hari dirawat, namun takdir berkata lain. Pemuda itu harus lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Iring-iringan pemakaman yang dilihat oleh Sumi dan Parjo di siang itu merupakan prosesi pemakaman sang pemuda tersebut. Entah arwah sang pemuda yang masih penasaran atau memang setan jalanan yang sengaja menghantui Sumi dan Parjo. Dan pelajaran yang terpenting yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah apapun profesi kita, seberapapun kesibukan kita, jangan sampai melupakan kewajiban pada Sang Pencipta. Tuhan pasti melindungi siapapun yang hatinya selalu dibasuhi dengan iman. Setelah kejadian itu, Parjo dan Sumi lebih memilih pulang di pagi hari setelah pentas daripada harus menemui kejadian tidak wajar lagi. Selain itu, pertimbangannya perjalanan di pagi hari dirasa lebih aman dan resiko kecelakaan karena jalannya yang terjal juga suasana yang gelap. Bukan karena profesi sebagai seni tari ketoprak adalah profesi yang rendah. Namun, setelah Sumi menemukan tambatan hati, dia tidak diizinkan oleh suaminya untuk bekerja lagi di dunia hiburan tersebut. Sekarang dia sudah dikaruniai anak dan suaminya menginginkan anaknya mendapatkan perhatian khusus dari sang ibu. Dan pada akhirnya, Sumi sekeluarga hidup bahagia sampai saat ini. Nah, itu dia cerita-cerita mistis yang dapat saya bacakan untuk Radio Horor Indonesia malam ini. Semoga dapat menghibur dan semoga dapat mengisi waktu luang kalian pada malam kali ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, saya akan bacakan beberapa komentar-komentar atau salam-salam yang udah teman-teman tuliskan di kolom komentar di video RHI FM sebelumnya ataupun yang sudah kalian kirimkan di Instagram Ada Apa Gerangan. Oke, untuk yang pertama kali ini ada yang pertama yang bisa saya bacakan kali ini dari
mamanya Calvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong hadir Mas Tama, tetap semangat. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mamanya Calvin yang ada di Hongkong ya. Terima kasih sudah hadir dan semangat selalu. Kemudian ada Mbak Yeti Rahman. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Hadir komen aja Mas Tama. Salam selalu dari Soreang, Bandung. Salam pokoknya buat Mas Tama dan istri dan tim Ada Apa Gerangan sehat selalu, semakin sukses dalam segala hal. Amin. Terima kasih ya Mbak Yeti Rahman yang ada di Soreang, Bandung. Kemudian ada Nardi Diskras. Cepu hadir Mas. Terima kasih Mas Nardi. Lalu ada Mbak Yuli Winer. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Bali hadir lagi nih. Titip salam buat penggemar Ada Apa Gerangan. Dan buat temanku di Jawa, Mbak Ana, Mbak Wati, dan Ning Ida. Kalian support sistemku. Cuma Mbak Wati aja nih yang paling bisa diajak cerita misteri. Buat Mas Tama dan keluarga sehat terus. Buat kru Ada Apa Gerangan semakin jaya. Terima kasih Mas Tama. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Yuli Winer udah meramaikan RHI FM malam ini. Salam juga buat teman-temannya yang ada Jawa ya, Mbak Yuli dari Bali. Lalu ada Natasha Anindya. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Bali hadir, pengen banget ikut berbagi cerita tapi masih takut. Wah, dari Bali lagi nih. Boleh nih Mbak Natasha, kita tunggu ceritanya ya. Apalagi dari Bali nih. Kebanyakan cerita yang kita terima kan dari sekitar Pulau Jawa dan Kalimantan ya. Belum ada yang dari Bali seingat saya. Jadi kita tunggu ceritanya nih. Mudah-mudahan bisa ada waktu luang buat menulis ceritanya ya. Lalu ada Mbak Dewati. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Salam dari Lombok. Salam balik untuk teman-teman di Lombok. Salam untuk keluarga Mbak Dewati ya. Lalu ada Barbarian Rimba. Hadir, halo Bang Tama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Sumbar, Lubuk Basung. Salam balik. Cerita sambungan Imam Al-Fatah kok belum dibacain? Katanya ada sambungan pas anak si Imam lahir. Iya nih, kita nunggu cerita Imam di Kaskus selesai ditulis ya. Jadi kita nunggu ceritanya lengkap dulu biar nggak kepotong-potong nanti ketika dibawain. Lalu ada Galeri Andin. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Hongkong hadir. Wah, dari Hongkong lagi nih. Penggemar berat Gundala dan Sentot. Oke, siap. Dinantikan ya Gundalanya dan kita lanjut terus cerita Sentot. Kayaknya mau selesai deh cerita Sentot nih. Lalu ada Bang Nur 49. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Malang hadir buat meramaikan kolom komenmu Bang. Siap, terima kasih. Salam buat seluruh driver Maxim Bang. Udah gitu doang. Makasih Bang, sama-sama. Salam ya buat driver Maxim ataupun driver yang lainnya. Hati-hati di jalan dalam bertugas. Semoga dilimpahkan rezekinya ya. Lalu ada Mas Boy 7826 dari Jepara menyapa. Kangen cerita Hendra Supriyatna. Oh iya, nanti coba kita tanyain Bang Hendra. Mudah-mudahan menyimak juga ya Bang Hendranya. Kita tunggu ceritanya nih Mas Hendra nih. Salam untuk teman-teman di Jepara juga Mas Boy ya. Semoga menyimak nih Mas Boynya nih. Lalu ada Mbak Eka Asmiati. Assalamualaikum Om Tama. Waalaikumsalam. Wonosobo hadir terus dong sampai bayi aku dari dalam perut sampai lahir. Kalau bobok sambil dengerin cerita horor. Aman gak nih? Mudah-mudahan aman ya. Selalu berdoa sebelum mendengarkan cerita-cerita horornya. Mudah-mudahan bayinya Mbak Eka sehat selalu, ibu dan bayinya lah serta keluarga. Oke. Oh, masih ada dari Zainab 2917. Assalamualaikum Kota Baharu Kelantan Malaysia hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Zainab dari Malaysia. Dari tetangga sendiri nih di Malaysia Kelantan. Ada lagi gak nih? Udah ini. Oke deh, tampaknya nggak terlalu banyak ya yang kirim-kirim pesan melalui Instagram dan juga komentar.
Jadi itu saja yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang lain ya. Salam-salam untuk teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu, semangat terus aktivitasnya. Bagi yang mau istirahat, selamat istirahat. Bagi yang mau lanjut aktivitasnya, semangat selalu ya. Dan semoga dilancarkan segala urusannya. Oke, baiklah, cukup sekian episode RHI FM malam ini. Kita lanjut mungkin malam minggu ya. Nanti ada cerita baru lagi di Ada Apa Gerangan. Jadi untuk sekarang saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.